Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pengantar untuk tolok ukur ketoksikan. Perkuliahan ini mempunyai target, mempunyai tujuan, yaitu mahasiswa dapat memahami tolok ukur kualitatif dan kuantitatif ketoksikan zat beracun, dapat menetapkan hubungan kekerabatan dosis dan respon, dan dapat menggunakan data batas keamanan, potensi keamanan untuk memperkirakan dosis pada penggunaannya di manusia. Ketoksikan suatu zat atau kita bisa kenal dengan istilah toksisitas adalah satu kapasitas suatu zat beracun untuk menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Tolok ukurnya ada dua parameter yang bisa kita lihat. Dapat dilihat dari efek kualitatif sehingga kita bisa menilainya dengan tolok ukur kualitatif, dan efek yang terlihat secara kuantitatif, maka tolok ukur yang kita gunakan adalah tolok ukur kuantitatif. Kedua tolok ukur ini digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi potensi ketoksikan serta batas aman satu zat beracun. Tolak ukur keduanya tadi dapat dilakukan dengan uji toksisitas. Uji toksisitas kualitatif ini adalah uji-uji yang digunakan untuk menilai secara kualitatif. Nah, parameter yang dinilai itu berdasarkan atas gejala yang timbul. Kemudian yang kedua bisa dari respon tubuh terhadap racun, namun biasanya ini kurang spesifiknya. Yang kedua adalah uji toksisitas kuantitatif. Ini biasanya digunakan untuk menilai batas aman satu obat bisa diedarkan di pasaran. Yang pertama dilakukan uji toksisitas terhadap hewan uji dengan berbagai eh, tingkatan. Misalnya uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, uji toksisitas kronis, kemudian uji teratogenisitas, mutagenisitas, karsinogenisitas gitu. Nah, untuk di manusia bagaimana? Apakah perlu uji toksisitas itu? Bukan toksisitas dalam artian sampai menimbulkan kematian, tetapi toksisitas di sini biasa digunakan untuk menilai efek samping yang muncul, misalnya ADR-ADR lain yang muncul. Nah, ini dikemas dalam penelitian epidemiologi. Tolak ukur ketoksikan zat beracun secara kualitatif ini dapat dinilai dari mekanisme aksinya, kemudian wujud, sifat, gejala klinis yang muncul, dan ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk tolak ukur kuantitatif, kita bisa menilai kekerabatan dosis dengan efek, dosis respon, waktu efek, waktu respon, begitu. Yang ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di sini. Contoh tolak ukur kualitatif, kita sudah bahas mungkin ya, salah satu saya ambilkan contoh Na-nitrit. Na-nitrit efek toksik yang muncul apa? Oke, anoksia. Baik, anoksia, kekurangan oksigen di jaringan atau di sel. Bagaimana kejadian anoksia ini? Nah, ini dinilai dengan tolak ukur kualitatif. Kita bisa menilai dari mekanismenya. Mekanisme aksinya adalah eh, terjadinya hemoglobin. Jadi kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen ini berkurang, sehingga mengakibatkan anoksia. Gejalanya apa? Gitu, kita bisa menilai itu. Misalnya sianosis, takikardi, gelisah, sesak nafas gitu ya. Nah, gejala-gejala ini biasanya sifatnya irreversibel karena apa? Karena yang terjadi adalah perubahan fungsional sel, belum sampai ke struktural. Artinya ketika kadar nitrit di dalam tubuh itu berkurang, maka sel itu akan bisa normal kembali. Namun apabila perubahan ini tidak atau sel tidak bisa memperbaiki dirinya atau tidak tertanggulangi, kemungkinan akan merubah fungsional sel ini menjadi perubahan struktural, perubahan morfologinya sehingga sampai menyebabkan nekrosis dan akhirnya kematian sel. Contoh lain misalnya nih, eee, garam maaf, SiO2 itu bisa menyebabkan fibrosis. Kemudian granuloma ini bisa disebabkan oleh Be, bisa karena fungi, kemudian alergi bisa dengan berbagai macam zat, teratogenisitas, keracunan sistemik karena logam-logam berat, misalnya begitu. Ini adalah contoh-contoh
kita menilai ketoksikan secara kualitatif. Jadi dinilai dari gejalanya atau respon tubuh akibat paparan dari zat toksik tersebut. Baik, kalau untuk tolak ukur kuantitatif, tujuannya apa sih kita menilai atau melihat parameter kuantitatif? Yang pertama adalah mencari dosis yang aman bagi manusia. Yang kedua, mencari kriteria untuk standarisasi kualitas. Baik ini kualitas lingkungan atau kualitas ini ya, misalnya ketika kita menggunakan produk-produk makanan, misalnya menggunakan pengawet, menggunakan eee, pewarna. Nah itu, kita cari kriteria batas aman sehingga masih tetap bisa digunakan. Kemudian bisa, digunakan untuk melakukan pencegahan dan atau pengobatan dengan lebih baik lagi karena, dapat dihindari risiko yang mungkin muncul, ADR yang mungkin muncul, gitu. Tolak ukur kuantitatif ini menilai kekerabatan dari kondisi pemejanan dengan intensitas wujud atau intensitas efek toksik atau intensitas respon toksik yang diperlihatkan. Jadi kita menilai, kekerabatan ini, hubungan ini, kekerabatan yang pertama misalnya nih dosis respon. Dosis respon ini kita bisa menilai atau tolak ukur yang kita gunakan adalah LD50. Letal dosis 50, konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% dari populasi yang terpapar. Toxic dosis 50 atau dikenal dengan TD50. Kemudian nanti kita bahas juga di sana ada KETT, kadar efek toksik yang tidak teramati. Kemudian, karena tidak hanya dosis, mungkin juga pemberian atau paparan zat toksik itu bisa lama, maka kita juga bisa menilai kekerabatan lama pemejanan dengan intensitas efek. Nah, ini biasanya parameter yang kita lihat adalah waktu laten, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk munculnya efek toksik. Dan dari parameter ini yang penting apa sih dari, tolak ukur ini, kita bisa menilai atau bisa memberikan parameter masukan harian maksimum yang dapat diterima oleh manusia. Baik itu, tadi semua xenobiotik, baik itu xenobiotik yang berupa obat ataupun xenobiotik-xenobiotik yang digunakan untuk, misalnya sebagai bahan tambahan, bahan pengawet dan sebagainya. Penetapan tolak ukur, ketoksikan secara kuantitatif, yang kita nilai adalah dari potensi ketoksikan, yang kedua adalah batas aman. Potensi ketoksikan kita nilai dari LD50, harga LD50, letal dosis 50%. Jadi, berapa populasi yang terlibat, kemudian dosis yang menyebabkan kematian 50% dari populasi itu kita gunakan untuk menilai ketoksikannya. Misalnya kalau di OECD 2008 atau, di PRKB POM 2014, itu dinyatakan LD50 ini besarnya LD50 yang, eee, dihasilkan atau yang ditunjukkan oleh zat toksik itu, maka akan punya kriteria potensi ketoksikannya. Misalnya sangat toksik, praktis tidak toksik, gitu ya, tidak toksik, gitu. Jadi, eee, ketika dia masuk dalam kriteria itu kita bisa memberikan gambaran secara kuantitatif bahwa zat ini potensi ketoksikannya bagaimana. Yang kedua adalah batas keamanan. Batas keamanan ini dari sisi toksikologi dan farmakologi. Kalau dari sisi farmakologi, parameter yang kita gunakan adalah indeks terapi. Nah, indeks terapi lebar, indeks terapi sempit, gitu. Indeks terapi itu apa toh? Di sini adalah perbandingan dari LD50 dibanding ED50-nya. Jadi, letal dosis 50 dibanding ED50. Ketika hasilkan angka yang kecil gitu, misalnya, LD50-nya kecil, ED50-nya mendekati hampir sama, ini kan menghasilkan angka yang kecil. Ini mengindikasikan indeks terapinya adalah sempit. Kemudian dari parameter toksikologi,
yaitu kita bisa menilai nanti kisaran dosis pemejanan dan dosis ambang pemejanan. Kisaran dosis pemejanan kita nilai dari slope kurva. Slope kurvanya seperti apa? Misalkan seperti ini. Atau bisa disajikan nanti dalam bentuk dosis atau dosis ya, versus respon. Kemudian dosis ambang pemejanan nanti kita nilai adalah KETT atau nanti istilah, internasional itu adalah NOAEL. Apa itu? Nanti kita lihat. Baik, menentukan potensi ketoksikan. Parameter tadi yang dinilai apa? Baik, LD50. Oke, LD50 atau toxic dosis 50. Kalau toxic itu ketika, yang dinilai adalah toksisitas dosis yang menyebabkan toksik. Lethal dosis ini, dosis menyebabkan kematian. Ini biasanya digunakan atau LD50 ini didapatkan dari uji toksisitas akut. Nah, masih ingat praktikum farmakologi? Di pertemuan terakhir, Anda menilai atau mencari berapa nilai LD50 suatu zat, gitu ya. Dari sana nanti akan dinilai zat tersebut punya kriteria potensi ketoksikannya yang mana? Apakah luar biasa toksik? Ini ketika LD50-nya 1 miligram per kilogram berat badan. Oke, jadi dengan dosis 1 miligram per kilogram berat badan, dia sudah menyebabkan kematian 50% populasi. Nah, semakin tinggi LD50-nya, ini potensi ketoksikannya juga berkurang. Misalnya nih, tadi 1 luar biasa toksik. Ketika didapatkan LD50-nya itu sekitar 500 miligram per kilogram berat badan baru menyebabkan 50% ketoksikan atau kematian, maka dikatakan kriteria zat tersebut adalah cukup toksik. Oke, sekarang kita coba nilai beberapa zat ini itu punya harga LD50. Oke. Kira-kira mana yang paling aman? Baik, yang paling aman adalah yang LD50-nya paling besar. Jadi di sini adalah etil alkohol. Paling tidak aman botulinum toksin. Masih ingat botulinum toksin? Secara kualitatif dia menyebabkan ketoksikan berupa baik paralisis otot gitu ya. Ya. Dosisnya berapa? Sampai menyebabkan kematian. Maaf, LD50-nya berapa? Ternyata nih berapa ini? 0,01 nanogram atau sekitar 10 maaf, 0,01 mikrogram atau sekitar 10 nanogram. Itu sudah menyebabkan kematian 50%. Jadi di sini dinyatakan sebagai extremely high atau kalau dari per KB POM tadi luar biasa toksik. Kemudian yang kedua, tadi potensi ketoksikan dinilai dari LD50. Sekarang kita lihat batas keamanan. Batas keamanan kita nilai dari kurva dosis respon. Ini nanti parameternya adalah NOAEL. Ya. Oke. Asumsinya efek toksik merupakan fungsi kadar racun di tempat aksinya. Artinya begini, bahwa ketika kadar itu dinaikkan, maka efek toksik atau respon toksik ini juga akan meningkat. Kadar toksik atau kadar racun di tempat aksinya berhubungan dengan takaran. Bisa dipahami ya. Jadi kadar racun di tempat aksi ini berhubungan dengan takaran pemejanan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebagai fungsi kadar. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Kemudian respon toksik ini juga merupakan hubungan sebab akibat dengan racun yang dipejankan. Jadi respon selalu berhubungan sebab akibat. Walaupun mungkin hubungannya tidak begitu linier gitu ya. Tetapi biasanya selalu ini secara umum ya, ketika ada peningkatan racun atau peningkatan takaran racun yang dipaparkan, maka respon toksiknya juga semakin besar. Baik, ini adalah kurva dosis respon. Kalau diingat kembali pada pertemuan di farmakologi ya, Anda menilai
E50, Emax begitu ya untuk menilai efikasi. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini adalah kurva kurva dosis versus respon. Kurva dosis versus respon, di sini ada 3 kurva. Kurva yang pertama, ini ketika kita nilai efek yang kita lihat. Seberapa efeknya gitu ya. Dosis misalnya ini kecil, kemudian naik, 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 begitu. Ini, oh efikasinya sampai sebesar ini, gitu ya. Ini kita nilai efikasinya. Kemudian kita juga bisa menilai ketika ditingkatkan dosisnya, gitu ya. Gejala-gejala toksik yang muncul apa, gitu. Sehingga kita bisa melihat respon toksik. Begitu pula dengan respon letal. Maka di sini ada 3 parameter, effective dose, therapeutic dose of drug, toxic dose, dose of which toxicity occur, jadi ADR yang muncul atau toksik yang muncul, kemudian lethal dosis, dose at which death occur. Jadi yang menyebabkan kematian. Oke, nah sekarang takaran pemejanan yang menunjukkan 50% individu dalam sekelompok populasi itu menunjukkan respon sebagai tolok ukur, bisa kita lihat nih ketika responnya itu 50% menunjukkan respon, ini adalah menunjukkan harga-harga 50%-nya. Kalau 100% ini bisa kita katakan kalau efikasi ya Emax gitu ya. Toksik letal ya letal dosis pada 100% kematian. Nah, ini misalnya pada kurva yang biru ini. Efikasi 50% kita singgungkan sumbu X dengan sumbu Y, maka akan didapatkan dosis yang menyebabkan 50% populasi itu sudah memberikan efek. Kalau di kurva yang kuning, toxic dosis 50% atau yang di merah ini LD 50. Oke, bisa dipahami ya, kurva dosis respon. Baik, sekarang kita cek pemahaman kita tentang berapa besar eh, tadi hubungan kurva dosis respon. Ini ada satu kurva, kita lihat di sini adalah persen respon, di sini adalah dosis dalam miligram per kilogram berat badan. Pertanyaan yang pertama, manakah yang mempunyai efikasi yang tertinggi atau yang lebih tinggi antara obat A dengan obat B? Yang kedua, manakah yang potensinya lebih tinggi? Oke, ketika kita menilai efikasi, maka yang kita nilai adalah Emax. Oke, Emax-nya. Efikasi Emax-nya. Kita lihat antara A dan B, Emax A dengan B hampir berimpit, sama. Artinya obat A dan B ini punya efikasi yang sama. Sementara untuk potensinya, potensi ketoksikan ya, maaf, potensi efikasi kita nilai dari respon 50%-nya. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk obat A, ED50-nya ditunjukkan dengan harga 10. Untuk yang obat B, kita lihat, iya 100. Maka kita bisa bandingkan bahwa efikasi obat A sama dengan obat B, namun potensi obat A lebih tinggi daripada obat B. Kenapa bisa demikian? Obat A dengan 10 mg per kilogram berat badan sudah memberikan respon 50%. Atau 50% dari populasi itu sudah menunjukkan respon, sudah menunjukkan efek. Sementara untuk dosis untuk B, dia butuh dosis yang lebih besar, 100. 100 mg per kilogram berat badan baru menunjukkan respon 50% efek atau populasi sebanyak 50% baru menunjukkan efek. Baik, jadi potensi dan efikasi bisa kita lihat potensi ini adalah satu ukuran menunjukkan berapa banyak obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu respon. Sementara efikasi ini efikasi maksimal, respon maksimal yang dihasilkan oleh suatu obat.
ya. Jadi bedanya potensi dan efikasi. Contoh lain sekarang kita punya 4 obat nih, A, B, C, D. Bagaimana gambaran potensi dan efikasinya keempat obat tersebut? Kita lihat. Obat A dengan B. Efikasi dulu ya. Antara obat A dan B efikasinya, oke, kita tarik garis. Baik, efikasinya sama antara obat A dan obat B. Sekarang obat C dengan D. Obat C, Emax-nya hanya mencapai 30% efek, 30% respon. Sementara D delta, itu menghasilkan 90%. Jadi dengan dosis tertentu dia bisa nih dosisnya 6 miligram per kilogram berat badan begitu ya, itu menghasilkan 90. Nah untuk yang C, 6 miligram hanya menghasilkan respon 30%. Artinya kalau kita lihat efikasinya terlebih dahulu, Emax-nya A sama dengan Emax-nya B, maka efikasi obat A sama dengan obat B. Sementara Emax C dibandingkan D, Emax C lebih kecil, maka efikasi C lebih kecil daripada D. Baik, untuk potensinya. Potensi tadi dilihat dari ED50. Oke, kita tarik 50. Oke, ya, kita hasilkan untuk obat A dengan dosis 2,5. Untuk obat B 50%-nya mungkin di sekitar 5,5. Oke, maka ED50A lebih kecil daripada ED50B, betul? Oke. Maka dinyatakan potensi obat A lebih besar daripada obat B. ED50 dari C lebih kecil daripada D ya. Oke. Untuk sebenarnya ini agak rancu juga karena C ini tidak mencapai 50%, sehingga kita tidak bisa menilai sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari ini potensinya ya, potensinya ketika kita bandingkan pada dosis 2 gitu aja ya, 2 atau 3 miligram, untuk C itu sudah menghasilkan respon sebesar 10, maaf, untuk C 3 itu sudah menghasilkan respon 30%, sementara yang D baru 10. Artinya potensinya C tetap lebih besar daripada D, walaupun yang kita nilai bukan 50%-nya. Baik, kemudian itu tadi untuk efikasi, efek gitu ya. Nah sekarang kita lihat untuk LD dan TD50-nya. ED50 itu untuk dosis yang menyebabkan 50% dari populasi itu menunjukkan therapeutical response. TD50 dosis at which 50% of population experiences toxicity, menunjukkan gejala-gejala toksik. LD50 dose at which 50% of population dies. Jadi ini adalah letal, toksik, dan ED. Oke. ED50-nya sekarang nih ya. Kita lihat dari obat ini, ED50-nya nilai berapa ini? Baik, 10 miligram, maaf, 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 1 ya. 10 pangkat 0 atau 1 miligram per kilogram berat badan itu ED50-nya. TD50-nya berapa ini? Baik, TD50-nya adalah 10 miligram. Nah, terakhir LD50-nya. Baik, LD50-nya 100 miligram per kilogram berat badan. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi ini secara kuantitatif kita bisa lihat gambarannya bahwa ED50-nya itu 1 miligram. Ketika dibandingkan dengan obat yang punya ED50 di atas atau di bawahnya 1 miligram, kita bisa menilai potensinya seperti apa, gitu ya, potensi efek. Potensi ketoksikannya, nah kita bandingkan harga TD50 sama LD50. Oke. Sekarang saya punya kurva seperti ini. Tadi biru, merah, biru, kuning, merah ya. Oke.
Kita sudah kenal tadi ED50, TD50, LD50. Baik. Sekarang di sini ada istilah LOEL. NOEL atau KET, LOAEL, dan NOAEL atau KETT. Oke, baik. Yang belum dikenal istilah ini ya, LOAEL, NOAEL, maaf, LOAEL, NOAEL. LOEL, Low Observed Effect Level. Jadi ini adalah dosis terendah yang sudah menimbulkan efek yang bisa diamati. Gitu ya. Ini kita lihat efikasinya, efek farmakologinya. Kalau di sini ini dulu NOEL. NOEL itu ada di sini. Ya, NOEL. NOEL di sini adalah dosis no observed effect level atau kadar efek tak teramati. No, dia ini kadar terendah atau kadar tertinggi ya, kadar tertinggi yang belum memperlihatkan efek. Oke. Kemudian naik sedikit, ini sudah muncul efeknya ini, walaupun kecil sekali gitu ya. Ini kita sebut dengan LOEL. LOEL, maaf, LOEL. Low observed effect level. Dosis terendah, low level, dosis terendah, observed effect yang bisa menimbulkan efek yang teramati. Kemudian ini yang grafik biru, nilai efikasi itu LOEL, NOEL. Untuk yang efek toksik gitu ya, kita kenal LOEL dan NOEL. NOEL adalah no observed adverse effect level atau KETT. No, tidak ada observe teramati adverse effect, efek yang tidak diinginkan, kadar yang menunjukkan adverse effect teramati itu belum ada gitu ya, atau KETT. Kadar efek toksik tak teramati. Kemudian naik sedikit nih. Oh, ternyata sudah ada ini toksiknya. Maka ini disebut dengan LOEL. Low Observed Adverse Effect Level. Dosis terendah yang menyebabkan adverse effect itu teramati atau yang sudah menunjukkan adverse effect yang teramati. Baik. Bisa dipahami di sini? Oke. Ini ya istilah-istilahnya ada tadi NOEL, NOAEL. NOEL itu sama dengan KET. NOAEL, KETT, LOEL, dan LOAEL. Oke. Sekarang kita nilai cara menampilkan dulu. Cara menampilkan kurva dosis respon. Yang pertama bisa dari kurva dosis respon. Nah, ini yang sudah kita lihat tadi. Bentuknya sigmoid. Mungkin bisa hiperbol, bisa parabol begitu ya. Tapi kita bisa menilai kalau seperti ini mungkin kesulitan kita membandingkan begitu ya. Karena kurang tidak linier begitu, maka kita bisa menampilkan kurva log dosis respon. Nah, sehingga seperti ini. Kita bisa bandingkan A dan B gitu ya. Kita tarik garis itu mantap begitu ya. Titiknya ketemu satu titik begitu. Oke. Oke. KETT ini ya. KETT ini adalah satu tolok ukur batas keamanan suatu obat. Nih, tolok ukur batas keamanan. Kalau LD50 tolok ukur potensi ketoksikan. Ini potensi, ini adalah batas aman. Oke. Sekarang kita tentukan ya, kita tentukan saya punya kurva ini. Kurva yang pertama A dan B, obat A dan B. Kita lihat
obat A dan obat B. Kita nilai batas amannya dulu. Oke, batas aman dinilai dari KETT atau NOAEL. KETT. Oke, kita lihat KETT-A di sebelah kiri. KETT-B di sebelah kanan. Maka bisa dikatakan KETT-A lebih kecil daripada KETT-B. Betul? Oke, harganya lebih kecil, benar ya? Oke. Bagaimana batas amannya? Semakin kecil KETT-nya, maka dia semakin tidak aman. Artinya, kalau dilihat dari sini, dosisnya Noael A itu kecil. Dosisnya KETT-nya B itu besar. Dosis yang sudah besar begini belum menunjukkan efek toksik, maka dia lebih aman. Bisa dipahami? Oke. Jadi batas amannya dinilai dari KETT-nya. Kalau KETT-nya lebih kecil, maka batas amannya lebih besar. Maaf, maaf. KETT-nya lebih kecil, maka dia lebih tidak aman, gitu ya. Sekarang kita lihat LD50. LD50, kita tarik garis 50% respon, seret, ya. A didapatkan harga di sebelah kirinya B, gitu ya. Artinya LD50A-nya lebih kecil daripada LD50B. Maka di sini dapat dikatakan potensi ketoksikan A lebih tinggi dari B. Gitu ya. Mana yang lebih toksik? A. Ya, dilihat dari potensi ketoksikannya. Nah, sekarang saya minta Anda menyimpulkan obat A dan B ini dari batas aman dan ketoksikannya, mana yang lebih aman? Oke, kalau dilihat dari batas amannya, B lebih aman, gitu kan. Dari potensi ketoksikannya, B potensinya juga lebih kecil. Maaf, potensinya lebih, artinya dia lebih tidak toksik dibandingkan yang A. Maka obat B ini lebih aman daripada obat A. Oke, baik, bisa dipahami ya. Sekarang coba yang kedua nih. Saya punya kurva ini. Kita nilai dulu batas aman dulu ya. Oke, batas aman KETT-A dan B. Oke, KETT-A nih lebih kecil daripada KETT-B, betul ya? Oke, mana yang lebih aman? Oke, B lebih aman. Oke, setuju ya, B lebih aman. Oke. Kemudian yang B, maaf, yang potensi ketoksikan LD50-nya berapa ini? Oke, LD50B itu ternyata lebih kecil daripada A. Maka potensinya yang lebih toksik yang B, gitu ya. Padahal tadi yang aman B, batas amannya, gitu ya. Tapi dari potensi ketoksikannya kok B lebih berpotensi menimbulkan ketoksikan. Nah, terus bagaimana kita menilai obat ini? Nah, karena ini tidak linier, maka untuk mempertimbangkan mana yang harus kita nilai lebih aman atau tidak lebih aman, itu kita bisa bandingkan atau bisa pertimbangkan pula dosisnya. Dosis rendah nih, pada dosis-dosis yang rendah, B lebih aman. Setuju ya? Pada dosis-dosis yang rendah ini B lebih aman daripada obat A. Tetapi pada dosis yang tinggi begitu, A lebih aman daripada B. Gitu. Karena untuk menghasilkan LD50-nya ini kan A butuh dosis yang lebih besar, maka A lebih aman daripada dosis yang besar. Jadi selain mempertimbangkan satu ini, kurvanya KETT LD50 juga dinilai dosisnya. Nah, ada satu lagi nih. Nah, kurvanya seperti ini. Kita nilai nih. KETT-A dan KETT-B. KETT-A, mana ini KETT-A? KETT-A di 20, ya kan? 20. KETT-B di angka 10, maka KETT-A lebih besar daripada KETT-B, betul ya? Baik, kalau KETT-nya lebih besar, maka batas amannya lebih besar. Ingat, KETT lebih besar, maka batas amannya lebih besar. Oke, setuju ya? Kemudian kita lihat potensi ketoksikannya. Obat A dan B, potensi ketoksikan dinilai dari baik LD50. Oke. Kita
singgungkan kurvanya. Baik, 50 di sini mungkin coba saya pakai pointer, pen ya. Oke, kalau kita tarik ke sana, begitu. LD50-nya senyawa B, gitu. L ini ya, LD50-nya B itu di 60. LD50-nya A di 45. Oke. Maka potensinya LD50A lebih kecil daripada LD50B, maka potensi ketoksikan B lebih tinggi. Potensi ketoksikan B itu dia lebih tidak berpotensi begitu ya. Jadi potensinya lebih tinggian yang potensi untuk menimbulkan ketoksikannya, maaf ini terbalik ini. Sebentar, show dulu. Oke, kita perbaiki dulu ya ini. Ternyata potensi ketoksikannya B itu lebih ke bentar, potensi ketoksikan. Baik, kita lanjutkan. Kalau dinilai dari potensinya, maaf tadi ada kesalahan ya, potensi ketoksikan A lebih tinggi daripada B. Ya, ini ya, ternyata di bawah sudah benar ya. Oke, batas amannya A lebih tinggi, tapi dia lebih berpotensi toksik, begitu ya. Oke, maka selain dosis, kita bisa menilai slope-nya. Oke, kita lihat. Obat A ini, gitu ya, dia langsung slope-nya langsung naik begitu ya. Artinya di sini apa memperlihatkan apa secara farmakokinetik atau secara toksikokinetik bahwa obat A ini memperlihatkan dia kan lebih cepat terabsorpsi. Buktinya nih ketika ini dia langsung naik. Oke. Kemudian tinggi terus begitu artinya apa? Dia lambat proses detoksifikasinya. Oke, maka ini mudah diabsorpsi, lambat didetoksifikasi, maka kita bisa menilai bahwa obat A ini walaupun batas amannya lebih tinggi, tapi dia lebih toksik. Gitu ya, bisa dipahami ya. Dari 3 contoh kurva tadi, kita bisa lihat dari kurvanya, KETT-nya, LD50-nya, dosisnya atau slope-nya. Nah, mana nanti, ketika Anda membandingkan suatu zat, profilnya seperti apa, kita bisa menilai, gitu ya. Itu kenapa parameter atau tolak ukur, kuantitatif ini bisa kita gunakan untuk menilai atau untuk menggambarkan tolak ukur ketoksikan. Baik, kemudian dari tolak ukur itu bisa digunakan untuk menetapkan MHDD dan MHMD. MHDD dulu. MHDD adalah masukan harian yang dapat diterima atau istilah internasionalnya ADI, Acceptable Daily Intake. Rumusnya bagaimana? Ingat nih ya, MHDD miligram per kilogram berat badan manusia. Jadi ini sudah miligram per kilogram berat badan, gitu ya. Per hari, ini ya harusnya kan MHDD daily intake. Sama dengan KETT, satuannya miligram per kilogram berat badan hewan uji, dibagi faktor aman. Apa itu faktor aman? Biasanya diambil nilai 100 supaya benar-benar aman. Karena kalau di sini 100, ini kan berarti eh, besar ya pembaginya, maka nanti akan dihasilkan MHDD yang kecil begitu ya harapannya. Oke.
Faktor aman itu adalah merupakan tetapan yang dapat menggantikan faktor yang tidak diketahui dalam mengekstrapolasi data hasil hewan uji ke manusia. Karena ini tadi kan MHDD itu diterapkan di manusia. Sementara hasil toksisitasnya itu didapatkan dari hewan uji. Maka harus ada faktor aman. Apa sih faktor yang tidak bisa diketahui misalnya begitu ya? Ya kan banyak. Ada genetik, ada fisiologisnya berbeda, patologisnya juga berbeda, penyakit di manusia dengan penyakit di hewan begitu ya. Kemudian juga mungkin perbedaan jumlah yang dilibatkan dalam penelitian. Kita menggunakan hewan uji hanya 5 ekor per kelompok, sementara nanti akan diterapkan di manusia seluruh sejagat, gitu ya. Jelas ada perbedaan ini. Maka harus ada faktor keamanan. Untuk kehati-hatian faktor amannya 100. Faktor aman lebih dari 10 itu bila indeks terapinya kurang dari 2. Ini indeks terapi nanti kita terangkan. MHMD. Tadi MHDD, sekarang MHMD. Masukan harian maksimum yang diperkenankan, yang diperbolehkan. MHMD. Ini caranya MHDD dikalikan berat badan manusia. Gitu ya. Yuk sekarang kita belajar menghitung MHDD dan MHMD. Ada 3 senyawa, ini heksaklorobenzen, punya KETT 1,25 mg per kilogram berat badan per hari. Faktor amannya 2000. Dieldrin, DDT. Oke, kita bandingkan harga MHDD, MHMD. MHDD KETT kali faktor aman, dibagi faktor aman, maaf. KETT dibagi faktor aman, sekali lagi KETT dibagi faktor aman. KETT kali ini, gitu ya, mudah sekali. Kemudian MHMD, MHDD kali berat badan. Nah, yang ditanyakan manusia 70 kilo, maka kita bisa hitung MHDD 1,25 kali 2000, dapatnya sekitar ini satuannya ganti ya, mikrogram, dilihat ini tadi miligram. Ini sekitar 6.000 berapa, begitu 6.025 kalau tidak salah. 6.000. Nah, ini kita jadikan mikrogram 0,6. Apakah satuannya boleh miligram? Ya boleh. Ini supaya angkanya ringkes begitu ya. Satuannya terkecil. Oke. Dieldrin 0,025 kali 200 gitu. 0,05 kali 10 ya 5. Kemudian MHMD. Tadi MHMD apa? MHDD kali berat badan. Oke. MHDD-nya 0,6 kali berat badannya 70 kilo, maka dihasilkan 42 MHMD. Maksimum harian, maaf, masukan harian maksimum yang diperbolehkan. Masukan harian maksimum yang diperbolehkan. Baik, contoh lain. Nih, KETT endosulfan di anjing ini, karena kan hewan ujinya kita bisa menggunakan macam-macam, bisa tikus, bisa kelinci, bisa mencit, anjing, kera, dan lain-lain. Faktor amannya 100, purata berat badan manusia 60, maka MHDD-nya adalah 0,75, ini maaf, miligram per kilogram berat badan per hari, dibagi faktor aman dapat 0,0075 mg per kilogram berat badan per hari. MHDD-nya ini dikalikan berat badan. 0,45 mg per hari itu untuk endosulfan. Oke, bisa dipahami ya, bisa dipraktekkan, bisa diulang-ulang perhitungannya. Oke, baik. Kemudian menentukan indeks terapi obat. Indeks terapi itu apa sih? Therapeutic index atau indeks terapi. Therapeutic index adalah rasio antara dosis toksik dibagi dosis yang diinginkan atau desired. Undesired dibagi desired. TI kalau adanya data LD50 ya LD50 dibagi ED50, tapi kalau tersedia datanya adalah TD50 bisa juga kita gunakan TD50 dibagi ED50. Indeks terapi atau therapeutic index digunakan untuk membandingkan keamanan relatif suatu obat. Approximate statement of the relative safety of a drug. Approximate perbandingan keamanan relatif. Maka ketika dihasilkan rasio yang besar, keamanannya relatif besar juga, gitu ya. Kita lihat nih, saya punya 2 obat A dan obat B.
Sebentar ini nanti di lampirannya, eee, baik. Nih saya punya obat A dan obat B. Kita lihat nih bagaimana, keamanan relatifnya LD50 dibagi ED50 atau TD50 dibagi ED50. Oke, obat A. Obat A, TD50-nya berapa ini? Baik 100 gitu ya. Coba kita lihat bener nggak 100 nih, kita lihat ya, TD50-nya 100, oke. Kemudian ED50-nya berapa ini? 10 Fatmin 2, oke, maka dihasilkan harga Therapeutic Index 10.000, oke. Kemudian yang obat B bagaimana? Obat B, TD50-nya. Oke, berapa ini? 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0 atau 1, gitu ya. Kemudian ED50-nya, 10 pangkat min 2, maka dihasilkan therapeutic index 100. Mana yang relatif aman? Oke. A lebih aman daripada B karena therapeutic index A lebih besar daripada therapeutic index B. Setuju ya? Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat ini ya, ada obat A dan B. Kita nilai. Obat A punya ED50 2 miligram. Obat A itu yang merah ini ya. Oh maaf, ini efikasi obat A dan obat B. Dia punya efikasi yang sama gitu ya. Efikasinya sama, ED50-nya, maaf, ya ED50-nya itu sekitar 2 miligram per kilogram berat badan. Oke. LD50-nya, ini ini obat A, ini juga sama ternyata. Dia 100 gitu ya. Oke, maka kalau dilihat dari harga ED50 dan LD50, kita bandingkan kita hitung untuk harga therapeutic index-nya sama ternyata. Padahal gambarannya berbeda sekali ya. Maka ini kita kenal dengan kelemahannya kalau kita menetapkan harga keamanan relatif itu dari therapeutic index gitu ya. Apakah kedua obat tersebut keamanannya sama? Gitu ya kalau kita lihat di sini. Padahal tadi LD50-nya sama, D50-nya sama gitu ya. Oke, tidak bisa dibedakan kalau ditinjau dari harga therapeutic index. Yang bisa membedakan apanya? Slope-nya tadi, ya kan? Oke, maka therapeutic index ini tidak mempertimbangkan slope. Nih lihat slope-nya. Ini yang B, ini yang A, gitu ya. Kita menilainya jangan dari therapeutic index, tetapi dari apa ini berarti? Dari slope-nya, batas amannya mungkin begitu ya, itu bisa kita nilai. Oke, kemudian parameter yang lain adalah margin of safety. Oke, margin of safety dapat ditetapkan dengan membandingkan LD 1% dengan ED 99%. Oke. Ini kok belum muncul kurvanya. Oke, ini ya kurvanya ya. Kurva yang sama tadi. Obat AA LD 1%, 1% tuh di sini. Ini ya 1% ini. Oke. 1%, LD 1%-nya A 10. Kemudian dibandingkan ED 99%. Ini ED 99%-nya. Oke. Berapa ini? 10 ya, ini ya. Ini 99% kalau kita tarik.
Yes, 10. Obat A margin safety-nya 1. Nah, obat B margin safety-nya 0,0002. Maka bisa dikatakan obat B ini lebih tidak aman atau lebih toksik dibandingkan obat A, gitu ya. Baik, itu untuk dosis respon dan dosis efek. Kemudian waktu respon. Evaluasi penilaian ketoksikan racun pada pemecahan subkronis 10% dari masa subjek uji dan kronis 85% masa hidup subjek uji. Oke, ini bisa kita nilai begitu ya, kita bisa mengevaluasi. Bagaimana mengevaluasinya, memperkirakannya dengan uji subkronis dan uji kronis. Uji subkronis itu menggunakan 10% masa hidup hewan uji. Kalau kronis itu 85% masa hidup hewan uji. Subkronis itu bisa 3 bulan, ini lebih dari 3 bulan gitu ya. Yang kita nilai salah satunya adalah waktu laten, waktu yang dilewati sebelum efek toksik menjadi nyata. Nih kita lihat nih. Berapa lama sih efek toksik itu bisa nyata? Nah, ini kita sebut dengan waktu laten. Oke. Kemudian kita nilai ini hubungan antara waktu dengan respon. T setengahnya pendek terbalikkan, T setengahnya panjang tidak terbalikkan, T setengahnya sangat panjang, ini akan ada sekuestrasi fisik. Oke, dengan pemecahan akut atau kronis, maka kita bisa menentukan masa timbulnya efek toksik. Oke, profil kurva waktu responnya tentunya akan berbeda. Sifat anteraksi racun pada pemecahan kronis dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah antaraksi yang terbalikkan, umumnya mempunyai T setengah yang pendek. Oke, jarang terjadi kejenuhan translokasi racun. Kinetika hubungan dosis respon mengikuti ordo 1 sehingga waktu latennya tidak berbanding lurus dengan dosis. Kemudian mencapai kadar konstan dalam darah, steady state. Bila kadar toksiknya adalah KKT, maka gejala toksik, efek toksik itu akan cepat terlihat. Keadaan ini disebut dengan waktu laten, waktu yang dilewati sebelum efek toksik menjadi nyata. Biasanya besarnya itu adalah 4 kali T setengahnya. Ya, 4 kali T setengahnya itu sebagai penilaian waktu laten. Oke, itu tadi yang punya eh, zat toksik yang mempunyai T setengah pendek. Kalau T setengahnya relatif panjang, nih, sehingga WL akan panjang sekali ya kan, 4 kali T setengah. Misalnya aja T setengahnya 1,8 tahun, 7,2 tahun tuh baru terlihat bila pemejanannya 1,8 tahun sekali. Karena itu DDT akan berada pada kadar subtoksiknya di bawah KTM dalam waktu yang lama. Gejala ketoksikannya lambat terlihat, kecuali frekuensi pemedanannya lebih pendek daripada T setengah. Jadi sering terpapar begitu ya, maka itu akumulasi begitu kan. Karena ini misalnya kita terpapar 1 kali gitu kan, T setengahnya kan 1,8 tahun. Setelah 1,8 tahun terpapar lagi begitu kan, akumulasinya akan panjang. Kecuali ini akan segera tercapai kalau akumulasinya lebih pendek gitu ya. Setiap hari terpapar DDT. Nah, itu mungkin gejala ketoksikannya tidak akan muncul dalam waktu 7 tahun. Lebih pendek dari itu bisa muncul toksikannya. Dan anteraksi yang tidak terbalikkan. Profil kekerabatan waktu respon yang diperoleh berbeda sekali dengan 2 kasus di atas. Waktu latennya sebanding dengan dosis pemejanannya, mengikuti ordo 0 karena itu dengan dosis yang rendah pun gitu, efek toksik sudah terlihat nyata. Akibat pemejanan kronis ini akan terjadi penumpukan efek toksik sehingga kadang sulit dijumpai adanya perwujudan dosis tanpa efek toksik pada kurva kekerabatan. Ini contohnya pada teratogenisitas, pada efek teratogen. Artinya penumpukan efek toksik ini kadang tidak dijumpai atau tidak berbanding lurus begitu dengan dosis. Jadi dosis kecil apapun itu bisa muncul. Baik, ini adalah ringkasannya bahwa
Satu zat beracun itu bisa menimbulkan ketoksikan, kita bisa menilai dari parameter kualitatif dan kuantitatif. Oke. Kualitatif itu dari mekanisme aksi, wujud, sifat, dan gejala. Kemudian kuantitatif hubungan dosis respon atau waktu respon. Oke. Kemudian, untuk yang kuantitatif, kita bisa lihat penentu ketoksikan atau potensi ketoksikan itu kita nilai dari LD50, batas aman kita nilai dari KETT, relatif keamanan dari indeks terapeutik, kemudian kita bisa tetapkan batas aman yang bisa digunakan di manusia. Waktu laten itu adalah 4 kali T setengah, ada 3 model atau 3 model dari zat toksik itu. Zat toksik yang punya T setengah pendek, T setengah panjang, dan T setengah sangat panjang, gitu ya. Tadi parameter-parameter yang sudah kita bahas. Demikian ini ringkasan dari seluruh pembelajaran kita di pertemuan 6 sampai 7. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik. Mmm, Insyaallah nanti ujiannya online ya, kita berikan dalam soal multiple choice. Oke. Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selama memberikan perkuliahan 1 semester ini apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kekurangan itu berasal dari kami, ya. Selamat ujian.